Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah judul kenapa harus ada perampasan aset pejabat negara. Nah, hal ini dipicu dari beberapa pemberitaan informasi yang berkaitan dengan narapidana korupsi ya atau narapidana koruptor. Itu mereka itu terkesan santai-santai aja, nggak merasa khawatir mereka itu di penjara. Dari beberapa informasi ya bahwa mereka itu kalaupun di penjara setelah keluar nanti bisa dinikmati lagi ya, dinikmati lagi. Apa dinikmatinya? Yaitu harta hasil korupsi ya, harta yang dihasilkan oleh perilaku korupsi. Nah, kalau begitu ya ngapain dihukum gitu ya? Toh ternyata mereka bisa menikmati hasil dari korupsi itu sendiri gitu. Jadi tidak ada dampaknya, hanya sebatas eh, mengurung mereka, itu pun juga kalau kurungannya ya membuat efek jera ya, atau selama dikurung itu mereka menderita ya atau tersiksa gitu. Tapi kalau dikurung itu ya mereka nyaman-nyaman saja ya, ibarat tinggal di hotel ya, ngapain gitu ya. Apalagi ketika mereka keluar masih bisa menikmati aset-aset yang mereka rampok gitu. Nah, ini tentu sangat miris sekali ya bagi kita sebagai masyarakat yang tentunya ingin mendapatkan keadilan bahwa harta ataupun aset-aset yang dikorupsi itu dikembalikan kepada publik ya, atau dikembalikan kepada negara dan dikelola sebaik mungkin agar bisa dinikmati oleh masyarakat ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada beberapa pemberitaan ya. Katanya DPR mendatang diragukan segera rampungkan RUU perampasan aset. Nah, ini di pemberitaan ada beberapa informasi yang disampaikan, di-share tentang RUU perampasan aset ya. Nah, RUU perampasan aset ini juga di dalamnya membahas tentang perampasan aset hasil dari korupsi. Yang selanjutnya Jokowi disinggung soal nasib RUU perampasan aset yang mengganjal. Nah, selanjutnya pertanyaan balik Puan usai Jokowi ungkit RUU perampasan aset ya. Jadi di DPR ya, di pemerintah pusat itu juga sedang ramai-ramai membicarakan tentang RUU perampasan aset. Nah, tentunya RUU ini juga menjadi angin segar ya bagi masyarakat apabila RUU ini disahkan. Ini bisa menjadi alat atau payung hukum untuk mengembalikan aset-aset yang sudah dikorupsi gitu. Nah, selanjutnya, perampasan aset pejabat negara merupakan langkah penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk yang pertama mengembalikan kerugian negara ya tentunya. Aset yang diperoleh secara tidak sah dari hasil korupsi pada dasarnya adalah milik negara. Dengan merampas aset tersebut, negara dapat memulihkan kerugian yang diderita akibat tindakan korupsi. Yang selanjutnya memberikan efek jera. Tindakan perampasan aset diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para koruptor ketika mereka menyadari bahwa keuntungan dari tindakan korupsi dapat dirampas. Maka mereka akan berpikir ulang untuk melakukan tindakan yang sama. Jadi begitu ya. Nah, tidak hanya lamanya hukuman, tapi juga kalau disita, dirampas aset-asetnya itu memberikan tentunya efek jera bagi perilaku-perilaku tersebut ya. Selanjutnya mencegah terulangnya tindakan pidana. Dengan merampas aset yang diperoleh hasil dari korupsi, maka pelaku tidak akan memiliki lagi sumber daya untuk kembali melakukan tindakan yang sama. Jadi intinya dimiskinkan ya, para koruptor itu dimiskinkan dengan cara dirampas aset-asetnya.
sampai tidak ada sisa sedikit pun untuk mereka nikmati, ya, seperti itu. Yang selanjutnya, memperkuat integritas sistem. Perampasan aset juga berfungsi untuk memperkuat integritas sistem pemerintahan. Dengan adanya tindakan tegas seperti ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, ya. Nah, selanjutnya alasan khusus dalam konteks Indonesia tentang perampasan aset, ya. Perampasan aset dari para pihak yang terlibat melakukan korupsi tentunya. Yang pertama, memang tingginya angka korupsi, ya. Di Indonesia masih menghadapi masalah korupsi yang cukup serius. Bahkan sampai tingkat desa pun itu juga banyak sekali, ya, yang terlibat gitu. Nah, ini cukup miris, ya, angka-angka seperti ini. Yang selanjutnya, kompleksitas modus operandi. Ya, jadi para koruptor seringkali menyembunyikan aset hasil korupsinya dengan berbagai cara, ya. Ada yang money laundry, ada yang gratifikasi, dan berbagai macam cara sehingga mereka tidak bisa ditangkap, ya, atau tidak bisa ditindak, baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu diperlukan aturan yang kuat untuk melacak dan merampas aset-aset tersebut, ya, teman-teman. Yang selanjutnya, kebutuhan reformasi birokrasi. Perampasan aset juga menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Nah, selanjutnya dalam upaya perampasan aset tersebut tentu ada tantangan dan dalam pelaksanaannya, ya. Ya, meskipun penting, pelaksanaan perampasan aset juga menghadapi beberapa tantangan atau kendala, ya. Seperti yang pertama, keterbatasan hukum. Terdapat beberapa kendala dalam regulasi yang ada, terutama terkait dengan proses perampasan aset yang panjang dan rumit. Yang selanjutnya, kerjasama internasional. Aset hasil korupsi seringkali disembunyikan di luar negeri, sehingga diperlukan kerjasama yang kuat dengan negara lain untuk melacak dan merampas aset tersebut. Dan yang selanjutnya, keterlibatan jaringan, ya. Para koruptor seringkali memiliki jaringan yang luas sehingga sulit untuk melacak semua aset yang dimiliki.